Alhamdulillah, Masya Allah, kita sama sahabat baru kita, Tengku Qori. Mudah-mudahan Allah kasih istiqomah. Allah Ta'ala terangi hati kita semua dengan cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Gimana pesan-pesannya buat teman-teman di bulan Ramadan? Baiklah, marilah teman-teman semua kita istiqamah beribadah di bulan suci Ramadan. Kuatkan iman dan Islam kita, jangan gampang terfitnah dengan segala fitnah yang ada. Ini adalah fitnah akhir zaman. Pandai-pandailah kita memahami agama supaya kita tidak mudah terlena dengan fitnah-fitnah akhir zaman. Itu yang dapat. Masya Allah, mudah-mudahan barokah manfaat. Ya, mudah-mudahan kita istiqomah semua di akhir zaman. Ya, jangan sibuk ngurusin orang, tapi kita sibuk ngurusin diri sendiri biar pada selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ingin saya sampaikan dulu ya. Wahai Imaduddin alaihil kadzab, ya, gue sudah berjalan untuk menghancurkan tesis lu dengan ilmu, bukan dengan apa omon-omon. Gua keliling Sukabumi, Cianjur, bahkan nanti lihat kemana akan berjalan. Tunggu masanya. Oke? Allah ya Rabb. Imad. Aduh. Tesis. Gua pikir tesis Imad ya kuat sekuat baja. Rupanya kuatnya kayak bala-bala tuh, bala-bala. Astagfirullah, gue pikir sekuat baja, ternyata kayak bala-bala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, alhamdulillah dalam kesempatan yang berbahagia ini semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kesenangan, ketenangan, kemenangan, kebahagiaan, kekayaan. Zahiran wa batinan, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya, selamat datang teman-teman yang sudah hadir dalam kesempatan kali ini. Banyak ini udah ada Kang B Insanihi, Kang CK, Mbak Yuli, Habib Sales Kecap, Kang Harudin, Kang NKRI, Kang Football News, Kang Andi Septe, Kang Arul Septian, Kang Asep Wahyuningrat, Habib Adha, Mbak Yuli ya, Kang Zidan Cafe Yogyakarta. Ini selamat datang semuanya ya. Dan juga salam juga untuk teman-teman yang lain. Saya ucapkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya ya. Kang Uzila, Kang Ahmad Solehin, Kang Sobat Ngarit, Kang Asro, Kang Caruh, waduh ngeri, Kang Ceka, Kang Makassar, Kang Adha, Allah subhanallah. Coba langsung kita simak ya statement dari Habib Qori terlebih dahulu mengenai hal ini. Jadi ceritanya itu silakan disimak. Dan para Ba'alwi menganggap kajian Kiai Imad merupakan bagian dari fitnah akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib Qori dan para Ba'alwi menganggap kajian Kiai Imad merupakan bagian dari fitnah akhir zaman. Gimana pesan-pesannya buat teman-teman di bulan Ramadan? Baiklah, marilah teman-teman semua kita istiqamah beribadah di bulan suci Ramadan. Kuatkan iman dan Islam kita, jangan gampang terfitnah dengan segala fitnah yang ada. Ini adalah fitnah akhir zaman. La ilaha illallah, astagfirullah. Coba kita lanjutkan. Zaman, pandai-pandailah kita memahami agama supaya kita tidak mudah terlena dengan fitnah akhir zaman. Itu ya. Pandai-pandailah dalam beragama supaya kita itu tidak apa tadi?
memahami agama supaya kita tidak mudah terlena dengan fitnah akhir zaman. Itu yang fitnah. Jazakallah khair Kang Mahfud Sulaiman ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini kan fitnah. Coba ada kamus nggak sini? Coba. Ada untungnya mah. Fitnah ya. Coba apa itu fitnah ya? Apa itu fitnah? Fatana yaftinu fitnatan wa futunan. Lam, mim, nun. Nah, ini fatana. Fatana yaftinu fatnan futunan fitnatan fatnatan. Artinya ijab, a'jaba, istamala, sabbabal fitnah, waqa'a fil fitnah. Kemudian al-fitnah, al-khilaf, al-dhalal, al-mihnah, al-junun. Khilaf, perbedaan, al-dhalal, kesesatan, al-mihnah, ujian, al-junun, kegilaan. Oke, jadi itu fitnah ya. Fitnah akhir zaman, kegilaan di akhir zaman, kesesatan di akhir zaman, ujian di akhir zaman. Lalu apa benar begitu? Bahasanya Kiai Haji Madudi dan kawan-kawan itu apa namanya, menggelar atau menebarkan fitnah kemana-mana. Dan juga fitnah itu kadang-kadang diartikan sebagai sebuah ujian ya. Ujian di akhir zaman, fitnah akhir zaman. Oke, Kang Bojen Batam, siap. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya, kalaulah apa yang kita lakukan selama ini itu merupakan fitnah dan tidak memiliki fakta, tidak memiliki data, tidak memiliki dalil, hanya ngomong sana sini tanpa bukti, tanpa dalil, tanpa fakta, itu baru fitnah. Apalagi dikaitkan dengan akhir zaman yang tentu dalam sebuah hadis itu terdapat sebuah keterangan mengenai fitnah. Coba kita ulas sedikit ya, bentar aja. La ilaha illallah. Tuh, lelet ini. Cus. Fitnah. An Abdullah bin Umar qala kunna qu'udan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud dan juga Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya. Oke. Apa itu? An Abdullah bin Umar, dari sahabat Nabi Abdullah bin Umar qala, beliau mengatakan, kunna qu'udan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami ini duduk bersama-sama di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa dzakaral fitana, maka beliau itu menyebutkan banyak fitnah. Fa'aktsara fi dzikriha, kemudian beliau banyak fitnah-fitnah yang beliau uraikan, beliau jelaskan itu banyak, sehingga hatta dzakara fitnatal ahlas. Kemudian beliau menyebutkan fitnah al-ahlas. Apa itu? Faqala qala, lalu salah satu sahabat itu nanya, "Wa ma fitnatul ahlas ya Rasulullah? Fitnatul ahlas itu apa?" Qala hiya harabun. Di mana fitnatul ahlas itu harab, lari, terbirit-birit. Siap Kang Abu Jibril. Waharbun, peperangan. Nah, jadi ada pelarian, terbirit-birit lantaran kondisi yang memang tidak kondusif ya. Kondisinya memang sangat tidak memungkinkan bagi siapapun untuk berdiam diri di satu tempat. Sehingga dia itu berlarian ke sana kemari karena bingung, karena kondisi peperangan. Waharbun, peperangan ya. Oh ya, siap. Terima kasih semuanya yang telah mengingatkan untuk bersahur ya. Kemudian apa? Summa fitnatus sarra. Jadi diawali dengan apa? Dengan harab. Orang-orang itu lari semuanya. Kemudian ada peperangan yang besar. Entah itu dunia kedua, perang dunia kedua, perang dunia ketiga, ataupun perang dunia keberapa buah. Nah, lalu ini Rasulullah menceritakan tentang fitnah-fitnah yang akan terjadi di akhir zaman. Semua fitnah itu sarra. Nah, kemudian setelah ada pelarian, peperangan, nah terjadilah fitnah itu sarra, yaitu fitnah ketika seseorang itu atau masyarakat atau umat itu, umat manusia itu berada dalam kesenangan, ketenangan, gitu. Dimana dukhnuha min tahti qadamai rajulin min ahli baiti, di mana
dukhun. Dukhun itu asap. Asapnya itu atau asal mulanya itu nanti kita akan melihat bagaimana penjelasan di dalam syarah yang saya kutip dari siapa ini? Bentar, namanya saya lupa ini. Ibnu Ruslan ya, Ibnu Ruslan. Nah, di mana pusatnya itu, sebabnya itu adalah karena ada seseorang yang dia itu min ahli baiti. Dia itu adalah termasuk dari ahli bait Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Waduh, bahaya ini. Bibra itu bagus. Kemudian yaz'umu annahu minni wa laysa minni, kemudian dia mengklaim dirinya itu ya dari keluarga Rasulullah. Dia ini adalah dari keturunan Rasulullah wa laysa minni, cuman dia bukan. Bukan dari keturunanku, innama awliya'iyal muttaqun. Di mana para kekasih-kekasihku itu adalah orang-orang yang bertakwa. Inilah fitnah. Kalau mau fitnah begitu kan. Ini ada pelarian atau tidak. Artinya beberapa hal, fenomena-fenomena yang digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir zaman. Itu kan dijelaskan dalam hadis ini. Sebenarnya hadisnya rada panjang, cuman saya ringkas saja untuk mempersingkat waktu. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal, kemudian juga Imam Al-Hakim. Kemudian Imam Hakim ini menyatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih, meskipun ini masih menjadi pro kontra di antara para ulama-ulama hadis, apakah hadis ini memiliki status yang sahih atau tidak ya. Terlepas dari itu, setidaknya di sini kita bisa memahami bahwa apa yang diilustrasikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah beberapa kejadian-kejadian yang akan terjadi di akhir zaman nanti, sehingga itu semuanya bisa disebut sebagai fitnah. Lalu apa namanya? Ketika di sana menyebutkan fitnatus sarra, ya pertama fitnatul akhlas dulu. Fitnatul akhlas itu di mana di sana terjadi pelarian. Sekarang sudah terjadi belum? Waharbun, peperangan. Sekarang ada fitnah peperangan belum? Ya sebagian, tapi nggak semua bagian dunia. Misalkan seperti di Palestina itu ada peperangan di sana. Oke, katakanlah apa namanya, ciri-cirinya udah sebagiannya ada begitu. Nah, lalu bagaimana dengan fitnatus sarra? Gimana fitnatus sarra ini? Ya, fitnatus sarra itu tadi yang kita bacakan berarti amat sih ya. Amat ini. Fitnatus sarra artinya kondisi manusia itu sedang tenang, sedang adem, sedang ayem, sedang biasalah, enak-enak, enak ngopi, enak merokok, enak minum, enak segala-galanya benggas. Nah, lalu ada sebuah kejadian besar yang dilakukan oleh seseorang yang mengklaim dirinya itu sebagai dzurriyyah Nabi, gitu, sebagai ahlul bait Nabi. Sebagai ahlul bait Nabi, dia mengklaim bahwa dia ini termasuk dzurriyyah Nabi. Tetapi apa? Tetapi yaz'umu annahu minni wa laysa minni. Dia mengklaim dirinya ini sebagai seorang ahlul bait Nabi, cuman dia itu bukanlah termasuk ahlul bait Nabi. Begitu. Artinya ada seseorang yang dia mengklaim dia itu termasuk dzurriyyah Nabi tetapi bukan. Kenapa? Ya karena ketika seseorang itu adalah dzurriyyah Nabi, maka dia itu tidak akan menebarkan fitnah, begitu. Artinya hal yang serupa dengan hal ini. Hal yang serupa dengan hal ini, ya, di mana kita mendapati banyak orang, sekelompok, besar, satu keluarga besar itu, mengklaim dirinya sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW dengan akhlak-akhlak yang tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah, dengan perilaku yang bertentangan dengan ajaran Rasulullah, dengan perbuatan-perbuatan yang merendahkan umat Islam, merendahkan para kiai, merendahkan para ulama, yang kemudian memalsukan sejarah dipalsukan,
Tidak hanya sejarah yang dipalsukan, tokoh-tokoh itu pun diklaim sebagai keluarga mereka, sebagai leluhur mereka. Faktanya tidak, begitu kan? Kemudian apalagi? Kemudian khurafat-khurafat yang dia sebut sebagai karomah dari para ulia. Kemudian mereka memframing bahwasannya, sekarang itu dicari-cari. Sekarang itu dicari-cari karomah-karomahnya para wali-walinya Ba'lawi, kemudian disebut sebagai khurafat. Sebenarnya orang-orang itu mengikuti paham Ahlus Sunnah wal Jamaah atau bukan sebenarnya? Atau jangan-jangan walinya itu adalah wali framing? Dan sudah kita ulas kemarin betapa hebatnya, betapa luar biasanya, betapa hebatnya leluhur-leluhur mereka, para wali-wali kutub, ya kan? Daftarnya itu pun ada 37, itu baru yang terdata oleh saya. Nah, kemudian belum lagi kalau di depan, itu ngalem-ngalem, Masya Allah, antum itu luar biasa, nggak taunya di belakangnya, nggak tahu pokoknya mah. Nah, begitu. Lalu gimana ini, gimana? Lalu sebenarnya ini, yang menebarkan fitnah siapa? Yang mengadu domba itu siapa? Dulu ketika ulama-ulama Nusantara itu, yang nikah sama Syarifah, Habibah ding, yang nikah sama Habibah itu langsung, ditempelengin, dijejek mukanya. Kemudian apa lagi? Kemudian yang mengaku sebagai Duriah Wali Songo, sama, ditempelengi, digebukin, segala macam. Lalu sekarang Allah Ta'ala itu menjawab semua itu. Nah, ya Kang Yusuf, udah 1-2. Sekarang Allah Ta'ala itu menjawab semua itu. Sampai apa? Sampai, polemik nasab ini sampai berapa lama? 3 tahun kan? Itu sebenarnya bukti kalau mau tafakkur begitu. La'allahum yatafakkarun. La'allakum tatafakkarun. Kalaulah ada orang-orang itu yang mau berpikir, kalaulah orang-orang itu mau meresapi kandungan-kandungan mana ayat Al-Quran, ya tentu kenapa sih sampai polemik nasab ini sampai 3 tahun ini sebenarnya ada apa ini? Siap Kang Ismail Imron Panimbang. Harusnya sadar begitu. Oh ya, ini merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebenarnya itu bukan fitnah, tetapi untuk agar semua dari kalangan mereka itu introspeksi diri. Oh ya, berarti ketika memang apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, DKK, dan kawan-kawan, ada Kiai Haji Nur Ihya, kemudian ada siapa namanya, Gus Abbas, ada Kiai Haji Ubaidillah, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalaulah memang mereka merasa benar, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi apa? Buktikan datanya, suguhkan datanya, begitu. Kalau memang kitab-kitab yang kita baca kemarin, kita ulas kemarin dari kitab Jawahir Syafaf, kayak Al-Burqatul Musyiqah, kemudian Al-Masyra'ur Rawi, dan lain sebagainya, itu dianggap sebagai satu hal yang memang tidak memiliki nilai kebenaran, ya akui. Subhanallah. Nah, begitu ya, Beb, Ratu Bagus. Ya akui bahwa itu salah, dan itu memang benar. Itu adalah benar. Benar-benar karangan. Kemudian itu adalah sebuah kesalahan, dan itu bukan termasuk kategori karomah, tetapi khurafah. Ya apa salahnya begitu? Kalaulah kita kita itu mau untuk introspeksi diri. Jangan kemudian kita ini menyalahkan. Kemana-mana. Umat Islam itu jangan mendengar adu domba di antara para ulama dengan para habaib. Hiji, tak. Yang kedua, orang-orang ini menebarkan kebencian, menebarkan fitnah di akhir zaman. Tambah lagi, mereka itu adalah orang-orang yang masuk dalam kategori orang-orang Wahabi. Kalau nggak Wahabi, berarti mereka itu termasuk orang-orang Syiah.
Padahal yang mengisbat nasab mereka itu orang Wahabi, yang mengisbat nasab mereka itu orang Syiah, gimana sih? Bingung kan? Terus apa lagi? Terus jangan percaya bahwasannya Imaduddin itu adalah orang yang ahli nasab. Yang ngomong ahli nasab siapa? Yang namanya penelitian, setiap orang itu ketika memiliki dasar-dasarnya, nah dia dipersilahkan untuk meneliti masalah. Mau itu permasalahan nasab, kayak mau itu permasalahan tafsir, kayak mau itu permasalahan nahu, kayak mau itu permasalahan sejarah, kayak bisa. Namanya juga penelitian. Nah, jangan kemudian ketika tidak mampu untuk menjawab 12 pertanyaan dari Kiai Haji Imaduddin dari berbagai bidang itu ya, dari bidang ilmu nasab, ilmu sejarah, ilmu filologi, kemudian DNA-nya. Lalu sekarang, nasab kami itu diakui oleh seluruh ulama sedunia. Nah, baru ada satu orang nih dari Nusantara yang berani-berani untuk membatalkan nasab kami. Ini itu apa-apaan? Itu ada klaimnya kan? Yaz'umu annahu minni wa laysa minni. Dia mengklaim, kalau di hadis ini redaksinya begini nih. Dukhnuha tahta rijlai. Tahta apa itu? Aduh, mana tadi? Dukhnuha tahta qadamai rajulin min ahli baiti. Kalau ini yang dalam redaksi hadis, itu benar-benar dia itu dari sisi nasabnya itu memang keturunan Nabi begitu. Yang dia itu mengklaim, ya, dia itu mengklaim bahwa dia ini keturunan Nabi, cuman nggak diaku oleh Nabi. Karena apa? Karena perilakunya, karena perbuatannya, karena sikapnya yang bertentangan dengan ajaran-ajaran Nabi. Nah, lalu bagaimana dengan ketika sebuah fitnah itu dilakukan oleh seseorang yang dia selalu mengatasnamakan Nabi, merasa dirinya itu paling cucu Nabi, sementara ketika dimintai bukti, nggak ada. Lalu yang seperti itu bagaimana? Apakah masuk dalam kategori fitnah ini? Ya sebenarnya nggak masuk menurut saya, mah. Redaksi hadisnya itu memang nggak masuk ke sana. Ya, nah begitu. Jadi udahlah. Kalaulah memang apa yang diminta untuk pembuktian dari sisi kenasapannya, al-bayyinatu 'alal mudda'i. Orang yang mengklaim itulah yang mendatangkan bukti. Buktikan secara catatan sezaman, secara manuskrip, kemudian secara apa lagi? Secara ilmu sejarah, ya, hatur nuhun, kang bambu petuk, bib jarum tajam. Dan secara DNA, kalau memang tidak dari tiga sisi ini, dari ilmu sejarah nggak bisa, dari ilmu DNA nggak bisa, dari ilmu nasab tidak bisa, terus mau astagfirullahaladzim, mau gimana jadi orang benar, gitu kan? Pada hakikatnya begitu, pada hakikatnya manusia itu ya tidak akan mendapatkan manfaat dari nasabnya. Sehingga apa? Sehingga dalam sebuah hadis itu, man batta'a bihi amaluh lam yusri bihi nasabuh. Seseorang yang amalnya itu lamban, maka nasabnya nggak akan membantu dirinya. Mau keturunan Nabi benarkah? Atau bukan keturunan Nabi yang benar? Selagi dari sisi perilaku, perbuatan, akhlak, ilmu Allah, ketakwaan Allah nggak ada, ya mau kayak gimana? Nah, jadi begitu teman-teman untuk mukaddimah pada sahur ini, dan kita akan lanjutkan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat dan teman-teman sendiri. Begitu. Jadi kebalik sebenarnya ya. Allah itu nggak ada artinya Habib imigran surga ya. Allah itu teu aya, ora ono, ga ono, ora ono, nggak ada. Itu Allah itu. Siap besok ya Kang Septian Pamungkas, insya Allah kita akan membahas tentang haji itu cukup di Hadramaut. Nah, dan itu adalah kisah dari Al-Imam Abu Bakar Al-Imam Abdurrahman As-Saqqaf. Sudah mulai gaya ini, sudah berani kritik Habibnya, betul. Boleh. Ayo lanjut, mangga silahkan, barangkali dari teman-teman ada yang ingin bertanya. Mangga, silahkan.
Ayo, mangga. Celotrong nah kurang panjang. Geus panjang ya, Kang. Nah. Kang Gus Susman nih dari Malang nih ya. Apakah sudah ditemukan pengarang manuskrip Sulamul Taufik yang di Madura itu? Kalau saya sendiri belum. Ya. Dan ini saya masih tawakuf untuk menentukan siapa sebenarnya pengarang dari kitab Sulamul Taufik seperti yang kita bahas kemarin. Allah gerabagan banjir karena antum kena garama fagihil mugaddam. Aduh, sebenarnya banjir atau tidak itu bagaimana takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kalau dari sisi syariatnya itu ya mungkin di ujung gunung tuh, gunung utara itu ya, pegunungan Kapur itu gunungnya sudah mulai gundul sehingga resapan-resapan air itu pohon-pohon yang harusnya bisa meresap air. Nah, itu nggak teresap oleh air sehingga ya tumpah ruah semuanya ke bawah, sehingga itu sudah merupakan takdir Allah Ta'ala itu, Kang Zu Isnai ya. Ini bukan karena fagihil mugaddam, bukan karena fagihil mugaddam, betul. Kang Umar Usman, ya emang ada disiplin ilmu nasab semua orang berhak meneliti apa aja. Kalau sebenarnya untuk ilmu nasab itu merupakan cabang dari ilmu sejarah. Bahkan kalau ditelusuri seperti syarah, apa itu namanya, dalam sebuah kitab ya, nasab, syarah, la ilaha illallah, apa itu namanya, lupa. Saya membaca sering itu. Oh, baik itu di Rosail, kitab-kitab yang baru ya, Rosail Filmil Ansab, Muqaddimah Filmil Ansab, kemudian Al-Kafil Muntakhab, dan juga yang lainnya itu menjelaskan bagaimana keterikatan antara ilmu nasab dengan ilmu sejarah. Artinya ilmu nasab itu adalah bagian dari ilmu sejarah. Justru kalau ilmu sejarah itu ya cukup valid dan detail dan cukup cukup persyaratannya berat. Nah, maka ilmu nasab nggak terlalu seperti itu. Karena mengikut, artinya ketika kesejarahan seorang tokoh itu diketahui, kemudian ayahnya pun diketahui, leluhur-leluhurnya itu pun juga diketahui, maka bisa itu diverifikasi bahwa fulan bin fulan bin fulan bin fulan bin fulan. Nah, begitu. Sehingga sebenarnya untuk ilmu nasab itu ya bukan merupakan disiplin keilmuan yang khusus begitu. Ya seperti di universitas-universitas Indonesia itu kan belum ada itu. Belum ada disiplin ilmu nasab itu. Habib Tingit, Al-Johri Syafaf itu karya siapa? Taunya tuan mana dari Al-Burqah. Nah, begini Kang Tingit ya, saya itu membaca sebuah manuskrip yang di manuskrip itu menjelaskan, menguraikan siapa saja yang merupakan keluarga-keluarga dari Al-Khatib. Dari Al-Khatib ya, Al-Khatib satu marga atau satu kabilah yang ada di Hadramut. Di mana di sana itu menyebutkan seorang tokoh yang bernama Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib yang kewafatannya itu pada tahun 850. Di mana di sana itu menyebutkan bahwa Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib itu wafat pada tahun segitu dan memiliki sebuah karya Al-Johri Syafaf. Dan di muqaddimah dari Johri Syafaf itu menyebutkan siapa saja yang menjadi sumber dari wawancara atau sumber data. Itu diambil dari mana saja untuk pembukuan buku itu. Dan ternyata 80% itu dari tokoh-tokoh Balawi itu sendiri. Nah, hanya saja sampai saat ini saya belum menemukan satu manuskrip yang memang ditulis pada tahun-tahun tersebut. Nah, sehingga oleh karenanya Ki Haji Imaduddin itu memberikan sebuah kesimpulan bahwa ya sebenarnya untuk kitab Al-Johri Syafaf itu ada kemungkinan bahwa kitab tersebut memang tidak pernah ditulis di tahun-tahun tersebut. Tapi merupakan sebuah manuskrip yang baru ditulis di tahun 1200-1300-an Hijriah. Nah, kemudian dengan Al-Burqatul Musyiqah itu penulisnya kan Ali bin Abu Bakar Sakron yang wafat pada tahun 895 Hijriah. Nah, sehingga ketika dibandingkan dengan dua tokoh ini antara Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib dengan Ali bin Abu Bakar Sakron, itu lebih tua Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib. Jadi tuaan
Al-Jawhari Syafaf. Nah, tapi dari sisi apa namanya kitabnya, nah itu belum bisa ya diperkuat, belum belum kuat bahwa itu termasuk sebuah kitab yang memang disusun pada abad ke-9 Hijriah. Nah, kemudian ada beberapa komentar dari Ba'lawi, seorang tokoh yang namanya itu Mustafa bin Abdurrahman Al-Attas atau Abdurrahman bin Mustafa Al-Attas, ya, saya rada lupa namanya. Yaitu dalam kitab Al-Bahthu 'anil Haqiqah fi Nash'ati Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'lawi wa usuli tariqatihi wa usuli tariqatihi, panjang itu rada itu. Nah, kemudian ketika mengomentari dua kitab, yang pertama itu adalah kitab Al-Burqatul Musyiqah, yang kedua itu adalah Al-Jawhari Syafaf, di mana beliau ini tidak bisa memastikan bahwa kisah-kisah yang terdapat di dalamnya itu merupakan sebuah historis, sebuah kejadian historis yang bisa dijadikan sebagai sumber sejarah. Kenapa? Karena sanad ya dari kitab baik itu Al-Burqatul Musyiqah, kemudian kitab Al-Jawhari Syafaf itu tidak bersambung kepada penulis-penulisnya. Ya, artinya yang menceritakannya itu di tahun berapa, kemudian kejadiannya itu di beberapa ratus tahun sebelumnya. Sehingga inilah yang menjadikan seorang tokoh Ba'lawi tersebut, Umar bin Abdurrahman atau Mustafa bin Abdurrahman Al-Attas itu menyatakan bahwasannya untuk menjadikan kedua kitab itu sebagai sumber sejarah itu adalah satu hal yang janggal. Nah, sehingga perlu penelusuran yang lebih. Begitu, Kang Ting It. Tanda-tanda ini Kang Alfas, tanda-tanda akhir zaman ada Yahudi dari mengaku cucu Nabi dan sekarang sudah di Nusantara, ciri-cirinya bersorban dan mengaku paling mulia walaupun menyesatkan. Ya, fenomenanya begitu, mau kayak gimana lagi. Sehingga kita memberikan pemahaman kepada masyarakat agar masyarakat itu lebih tercerahkan begitu ya. Waalaikumsalam Kang Mang Ucup, Gunung Kencana ya. Kang Kemeringat, status Al-Faqihil Muqaddam dan Al-Muhajir tinggi mana di kalangan pecinta dawir? Nah, kalau dilihat dari status kerohaniannya nih, wah ini berbicara tentang kerohanian, karena Al-Faqih Muqaddam adalah seorang tokoh kerohanian yang begitu luar biasa. Dan tentunya Al-Faqih Muqaddam itu sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Abdurrahman As-Saqqaf yang merupakan kakek dari Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Beliau mengatakan, ya, karena Ali As-Sakran itu merupakan cucu dari Abdurrahman As-Saqqaf dan Abdurrahman As-Saqqaf itu merupakan keturunan dari Al-Faqihil Muqaddam. Kemudian Abdurrahman As-Saqqaf mengatakan ma nufaddilu ala al-Faqihil Muqaddami ahadan minal awliya'i ila an yakuna minas sahabah au in warada bihi nassun syar'iyyun sharih ala fadlihi. Jadi kami ini tidak mengunggulkan seorang pun kepada Faqih Muqaddam dari kalangan para walinya Allah Subhanahu wa taala, kecuali wali tersebut dari kalangan para sahabat. Artinya nggak bisa antara Faqih Muqaddam itu dikatakan lebih unggul daripada sahabat, nggak bisa. Atau awarada bihi nassun sharihun syar'i, atau ada satu teks syariat yang sahih yang menunjukkan akan keutamaan suatu tokoh seperti Uwais Al-Qarni, itu tidak bisa dibandingkan dengan Faqihil Muqaddam. Sehingga ketika dibandingkan antara Faqihil Muqaddam dengan Al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa, maka jelas lebih tinggi Al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa. Mbak Aska Al-Farisi, apa Kang Aska Al-Farisi ya, zaman wis kualik, yang bicara kebenaran dibilang tukang fitnah, yang bicara halu bohong dibilang kebenaran. Begitulah faktanya ya. Kang Al-Fakir Bayati, kapan mi'rajnya? Saya nggak bisa itu mi'raj, karena yang bisa mi'raj itu adalah Faqihil Muqaddam. Begitu. Terus, pengarangnya bukan Habib dari penjelasannya Nur Ihya. Betul. Kalau untuk kitab Al-Jawhari Syafaf tadi yang saya uraikan di awal, bahwa Abdurrahman Muhammad Al-Khatib itu bukan dari kalangan Habib, tetapi beliau itu adalah dari kalangan para masyayikh ya, meskipun secara genetik itu sama-sama haplogrupnya G ya, kalau dalam kajian-kajian yang modern.
Aduh, adakah cara efektif untuk mempercepat Ba'lawi rungkat kelamaan ini? Ini bukan soal masalah Ba'lawi rungkat atau enggak rungkat, Kang Asep Wahyuningrat ya. Jadi kita lebih fokus kepada pencerahan kepada masyarakat, kepada anak bangsa, agar mereka-mereka ini sebagai bangsa Indonesia, seperti yang saya ulang-ulang terus itu ya, itu tidak mudah untuk ditipu oleh siapapun, apalagi golongan-golongan yang seperti ini. Gus Cermunas di Bekasi hayang difoto, diharap wae kur difoto. Waduh, kayak iraha waktunya Kang Asepnya. Ngopi bareng orangnya. Bisakah dilanjut kalau menjadi imam taraweh kena asam urat, rukuknya nggak sempurna, sedangkan jamaahnya nggak mau diganti imam yang lain? Bisa. Jadi meskipun demikian, karena memang kondisinya seperti itu ya, bisa aja itu untuk menjadi seorang imam. Hanya lebih afdol itu diganti. Cuman ketika memang para makmumnya itu tetap bersikukuh untuk diimami oleh tokoh tersebut atau kiai tersebut yang punya penyakit asam urat, ya nggak masalah. Karena itu gambarannya adalah ketika Rasulullah itu menjadi imam ya, Rasulullah duduk kemudian makmumnya itu sholat normal, dan itu nggak masalah ya. Ya meskipun sebagian pengikut dari mazhab Syafi'i menyatakan bahwa itu makruh, itu soal lain lah ya. Kalau saya nggak terlalu peduli nasab, tapi kalau menindas ya dilawan. Siap. Kenapa jadi kebongkar? Semua dari suatu pengakuan yang asal-usulnya nggak jelas. Apakah kurang kredibel atau kurang bonafit dramanya selama ini? Kang Sarahei, jadi becek ke titik olo ketoro begitu ya, kalau dalam ungkapan-ungkapannya ungkapan orang bijak Jawa ya, becek ke titik olo ketoro. Yang baik itu nanti pasti akan kelihatan baiknya. Begitu juga dengan keburukan. Yang namanya bangkai pasti mau dikubur ya, mau disembunyikan dimanapun, tetap pada ujungnya itu akan ketahuan juga begitu. Siap, Kiai KBN Nusantara. Ini nggak mau dipanggil Kiai. Gus Agus boleh. Insya Allah siap. Ini lagi nggak ngopi dulu nih, rada senep ini perutnya ini, Gus. Saresehan diklaim juga jadi nama kelompok pejuang medsos. Allah, saresehan ya itu mah kan CK. Kang Yusuf 12. Kenapa masih banyak muhibbin pada Habib Klan Ba'lawi, padahal penjelasan batalnya nasab Klan Ba'lawi sudah jelas dan ilmiah serta detil? Kenapa ya? Karena banyak unsur sebenarnya. Ada faktor kepentingan, ada faktor kedekatan. Kepentingan ini segala macam ya, kepentingan. Kedekatan yang mungkin lantaran ada gurunya yang Habib, atau ada muridnya yang Habib, atau ada sahabat-sahabatnya yang Habib, atau kalau tidak menantu atau mertuanya yang Habib. Nah, bisa jadi begitu ya. Atau karena relasi-relasinya yang Habib. Atau memang ketika dia itu memiliki leluhurnya itu adalah mungkin ya, leluhurnya itu secara genetik ada leluhur yang bukan pejuang. Itu penokohan tanpa verifikasi ya begitu Kang Ibnu Suyuti. Kemudian penokohan yang tanpa verifikasi diagung-agungkan, dibesar-besarkan seolah-olah itu adalah sosok yang nyata, sosok yang fakta. Kemudian ketika dikisahkan oleh orang yang mengisahkan, mengenai garomah dari orang yang tidak bisa terverifikasi itu, sehingga kemudian mereka marah, kemudian memframing sebaliknya bahwa kita ini adalah orang yang bukan ahlus sunnah wal jamaah begitu. Memang nanya, kalau mau ke Puncak Bogor lewat Jakarta, Jasinga, apa lewat mana? Ini tinggal di mana dulu ini, Ratu Bagus ya. Kalau memang dari sini, ya bisa aja dari Jasinga. Kalaulah rumahnya itu di Lebak, itu lebih dekat Lebak ke Jasinga daripada muter dulu ke Tangerang, ke Jakarta, balik lagi ke Bogor begitu. Ratu Bagus ya. Masya Allah. Kang Doppler, kenapa habaib itu dalam beragama selalu merujuk ke datuk-datuk mereka? Emang datuk mereka sekelas ulama mutaqaddimin kah? Jadi begini, kemarin saya sedikit diskusi bersama dengan Kiai Haji Wedillah itu, di mana beliau menyebutkan ya, mungkin nanti kita akan bahas dalam kesempatan yang lain,
bahwa di kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal itu ada sebuah sekte yang mereka itu menamakan dirinya dengan ta'limiyah. Ta'limiyah artinya pengajaran. Di mana sekte ta'limiyah ini mereka selalu mengait-ngaitkan ajaran agama itu dengan para leluhur-leluhur mereka. Bahwa dari sisi tarekat itu kami dapatkan dari leluhur kami, dari ilmu fikih itu kami dapatkan dari leluhur kami, ilmu tasawuf kami dapatkan dari leluhur kami, dan seterusnya dan seterusnya. Ternyata ketika perbandingkan antara ajaran ta'limiyah yang disebutkan di dalam kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal dengan ajarannya para Ba'alawi Habib ini, Habaib Ba'alawi, sama. Nah itu memang semata-mata tujuannya adalah untuk memberikan kesan kepada orang lain bahwa mereka ini loh berada pada posisi yang tertinggi. Sehingga mau itu bicara ilmu, mau itu bicara keturunan, mau itu bicara sejarah, kamilah yang punya, begitu. Ya. Kang Doplor, nanti insya Allah di kesempatan yang lain akan kita ulas ya. Kang Brahma Kumbara pribumi sudah terlena jadi budak dari zaman penjajahan Belanda selama 350 tahun. Sehingga ada orang dari luar negeri merasa dirinya kecil, harga dirinya direndahkan sendiri, apalagi ada kelompok Habib. Ya, itu seperti yang diungkapkan oleh Ki Haji Imad tadi sore, bahwa apa itu namanya? Yang ada genetiknya itu tuh, ada trauma. Trauma genetik itu ada. Sehingga status status budak atau memperbudak dirinya sendiri atau statusnya atau menjadikan dirinya itu sebagai budak itu bisa turun-temurun begitu. Karena sudah lama dijajah oleh Belanda ya, tapi nggak sampai 350 tahun, Kang Brahma Kumbara. Kang Brod. Oke. Oke, lanjut ya. Kang Ucil Farm 1. Kaum Habib banyak juga yang pintar, cuman kepintarannya terkalahkan dengan doktrin leluhurnya sendiri. Hingga jadi malas untuk belajar dan kerja keras. Irasional. Nah, ya di sisi lain kan memang untuk fanatisme kesukaan itu kan memang ada ya. Jadi untuk melepaskan sematan cucu Nabi, untuk melepaskan sematan cucu Nabi dari dirinya itu berat. Sehingga mau bagaimanapun itu ya cukup sulit. Makanya beberapa bulan yang lalu atau mungkin tahun yang lalu ya, bagaimana kita mendengar statement dari Profesor Dr. Quraish Shihab dalam menyikapi polemik nasab Ba'alawi ini, kita cukup tahu bagaimana jawabannya. Jadi kan ke komen mengenai persoalan nasab, hanya saja yang penting nasab itu adalah ilmu dan ketakwaan, begitu kan. Nah jadi nggak jelas sebenarnya ini antara iya dan tidak, mau untuk melepaskan sematan dzurriyyah Nabi atau tidak. Nah itu kan berat, begitu. Ya Kang Ucil. Oke, Mbak Lina Yati, pernah unboxing dan nge-review kopi cap air. Emang ada gitu Mbak Lina? Aduh, ampun, masalah. Mbak Jaya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Jaya, Fagih Mugaddam Indonesia hadir. Subhanallah, salam untuk Fagih Mugaddam yang ada di Tarim ya Mbak. Masalah. Oke. Alhamdulillah ini Kang Abu Jibril ya. Gusmar, channel KBN Nusantara oge nyimak euy cenah. Alhamdulillah tur nuhun. CK ngopi tubruk enak bro. Kasihan ini Kang Zen Fujianto. Kasihan para mukibin tidak mau belajar dan mempelajari kelompok Habib palsu di Indonesia, padahal sudah jelas bukan keturunan Nabi. Ya karena itu di samping di sisi lain ya lebih mengedepankan doktrin daripada pikiran yang sehat dan pengetahuan. Kibin dekengannya pusat. Oh ya. Selain kibin dekengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan fitnah bos, meluruskan sejarah yang benar. Betul Kang Supyan Hani ya. Ilmu nasab dalam ini Kang Farhadiba, ilmu nasab dalam pelajaran SD pengetahuan buka kisah lama atau cinta lama bersemi kembali. Beda dengan ilmu tes DNA
yang ilmu pasti bahwa Balawi penipu umat Allah. Kang MZ News Official ngaco kalau orang yang bilang Kiai Imad fitnah akhir zaman, justru beliau adalah penegak kebenaran dari Balawi tukang tipu selama ini. Kang Ucup, para Habib sekarang berlindung di aparatur negara supaya ada pembelaan, makanya pejabat rata-rata diam. Oh, bahkan kemarin ya, seperti siapa namanya, Nusron Wahid ya, Bapak Nusron Wahid, Menteri ATR BPN ya, itu sangat membela itu. Kang Sarahei, kasihan yang anaknya udah jadi menantu dari pengakuan cucu Nabi, apalagi jadi besannya. Bagaimana Gus? Mereka kalau nggak mau jadi kibin lagi, terlebih yang jadi murid cucu Nabi palsu. Ya, saya rasa sih sebenarnya permasalahannya itu sederhana sih, Kang Sarahei. Jadi hanya tinggal hilang sematan cucu Nabi aja. Selain itu ya seperti orang lain, seperti orang biasa. Nah, jadi nggak ada suatu keistimewaan begitu ya. Artinya yang berilmu tetap berilmu begitu. Yang soleh tetap soleh, yang takwa tetap takwa begitu. Oke, Kang Kun Fayakun 2505. Mau tanya Hadramut Yaman, apa masih ada orang yang percaya kalau Mi'raj 70 kali semalam hujan susu mengeluarkan rantai emas? Jadi begini Kang, untuk misalkan penyebutan dari garomah-garomah, Fagihil Mugaddam, Mi'raj 70 kali, itu justru saya dengarnya ini ya, dengarnya itu baru di Indonesia. Serius ini, serius. Tapi kalau untuk misalkan cerita mengenai Abu Bakar Al-Adani yang menurunkan hujan susu, ya di sana kadang-kadang diceritakan, tetapi tidak terlalu menanggapinya dengan tanggapan yang serius. Dan saya kurang tahu itu bagaimana pandangan dari masyarakat mengenai hal itu, apakah mereka benar-benar percaya dengan hal itu atau tidak, gitu. Karena memang apa ya, tidak terlalu banyak interaksi dulu saya itu dengan masyarakat umum begitu. Tapi di kalangan para ini aja yang di kampus atau di Ribat Tarim begitu ya. Kalau saya dulu itu seperti itu. Waalaikumsalam Kang Jejak Kaki ya, subhanallah, masyaallah. Kang Zainuddin, waalaikumsalam. Kang Cinta dan Jamai, kenapa ya yang saya amati aura-aura pembatal nasab ini kebanyakan kumal, coba cek betul. Ya memang seperti ini. Kalaulah memang kumal, berarti saya itu harus pakai apa tadi itu namanya skincare, supaya glowing begitu. Kayak siapa, Rehan Al-Qadri begitu ya, ogah amat aing mah. Gitu bin. Oke, Mbak Amira. Siap, lanjut. Terima kasih. Sahur bersama Fagihil Mugaddam. Tarekat nih. Waduh, tarekat. Enggak ini. Nanti pembahasan tarekat khusus. Ya Kang ya. Kang Pusat grosir celana anak-anak. Habib seneng di negeri surga Nusantara. Makanya mempertahankan kehabibannya. Ya karena ini, apa namanya sebenarnya kalau ini ya, kalau menurut saya itu. Oh ya, bukan menurut saya sebenarnya. Tapi yang digambarkan oleh Vandenberg dalam bukunya itu Hadramut dan Koloni Arab di Nusantara. Jadi memang dari dulu kebanggaan terhadap tanah airnya, kebanggaan terhadap Tarim, ya itu memang sudah dari dulu. Artinya itu adalah warisan. Bukan sekarang-sekarang kebanggaan terhadap Tarim itu tidak seperti itu, tapi itu adalah memang apa namanya tradisi yang diturunkan secara turun-menurun. Untuk menunjukkan bagaimana kehebatan tanah air mereka, tanah kelahiran mereka begitu. Padahal dan juga bahkan ada satu statement Jannatud Dunya Tarim, bahwa surga dunia itu adalah Tarim. Dan itu memang dari dulu, tidak hanya dari sekarang-sekarang saja. Cuman memang sekarang itu memang lebih masif begitu, apalagi setelah diciptakannya lagu Ya Tarim gitu. Ya. Mentari pagi,
Kang Mentari Pagi apa Mbak ini episode 2 drama Yaman cucu Nabi palsu. Oke, Kang Cuaks mengutip tayangan Trans 7 sejarah perkembangan Islam, katanya Faqihul Muqaddam, penggagas pertama ziarah akbar Nabi Hud alaihi salatu wassalam, benar ya? Waduh, itu perlu ditelusuri dulu tuh. Nah, nanti coba kita ulas ya. Saya gali dulu informasinya. Karena kitab-kitab yang mengulas tentang ziarah Nabi Hud itu sangat banyak di kalangan para habaib itu. Faqih Muqaddam itu lelembut dari bukan lelembut, Kang Doppler. Faqihul Muqaddam itu adalah seorang wali gutub yang magam kegutupannya itu tidak ada yang menandinginya kecuali dari kalangan para sahabat atau dari kalangan para tabi'in yang Rasulullah menyebutkan tokoh-tokoh itu. Selain itu, Faqih Muqaddam di atasnya. Begitu. Bahkan lebih luhur, lebih hebat daripada Al-Imam Ali Zain Al-Abidin itu sendiri ya. Sesuai dengan redaksi yang disampaikan oleh Al-Imam Abdurrahman As-Saqaf, la nufaddilu alal faqihil muqaddami ahadan illa an yakuna minas sahabah aw warada bihi nassun syar'iyyun sharih. Begitu. Kang Isa Ali, opo-opo serba fitnah akhir zaman. Dilihat dari sifat perangai pimpinan dunia, akhir zaman masih jauh miliaran tahun lagi. Ya amin ya. Kemudian kata Habib Jarum Tajam, inna tahtal furaitil ahmar raudatan min riyadul jannah. Waduh, Masyarul Rawi juz 1. Jadi di bawah Furait Al-Ahmar, jadi Furait itu nama gunung sebenarnya itu, Beb. Jarum Tajam ya. Furait itu nama gunung. Jadi lokasinya kan begini. Ini Gunung Furait ya. Ini Gunung Furait. Nah, di bawah gunung ini ya, itu ada 3 pemakaman. Yang di sini Zambal, kemudian di sini Furait, kemudian seberangnya itu Agdar. Nah, kalau yang Zambal itu yang di sini nih. Yang di sini. Di Zambal itu di sini, seberangnya Furait. Seberang kanannya Furait begitu ya. Atau ya, seberang kanannya Furait. Nah, itu Zambal. Kemudian yang bagian sini di bawahnya Furait pas, nah itu namanya kuburan Furait. Nah, kemudian di depannya ya itu namanya Agdar. Nah, di mana di sana itu ya, di bawah Gunung Furait yang merah, nah itu merupakan apa namanya raudhah, merupakan taman dari taman-tamannya surga. Oh iya, kenapa? Karena di dalam di pemakaman Zambal khususnya, karena memang para habaib itu atau di Zambal itu ya memang secara khusus diperuntukkan untuk para habib. Jadi di sana itu wali gutubnya kan 80. Kemudian jumlah para aulia dan 80 wali gutubnya ini semuanya adalah dari kalangan habaib. Kemudian yang selain para habaib itu jumlah walinya, yang selain wali gutub itu jumlah walinya itu ada 10.000 lebih. Begitu. Nah, sehingga jangan aneh ketika apa namanya di bawah Gunung Furait itu terdapat taman dari taman-tamannya surga. Nah, dan itu ada ya di Masyarul Rawi ya. Nah, siap, terima kasih nih atas informasinya. Begitu, Beb, Jarum Tajam. La ilaha illallah. Oke. Lalu, opini lagi nggak ngopi nih Mbak Dewi ini. Waalaikumsalam nih Kang Ormus Mustafa ya. Kang Tasrudin Brebes, terima kasih. Istri kamu, oh nggak pernah dong. Najis, aing mah. Pernah ditumpahi Habib cina. Najis. Di bahasa, oke, boleh ya. Roknya disumat, kopinya seruput, ben tambah kayeng. Siap Kang Khorudin ya. Kang Cuas bau bahar. Waduh, saya mencium ini, mencium. Ada darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aduh, la ilaha illallah. Waalaikumsalam, Kang besar gede ya. Mas Diki ya.
Terkait polemik nasab, kalau memang nasab ini real batal, jangan berlalu singkatnya ulama pribumi ketok palu ajukan tarik pemerintah untuk minta kesepakatan. Jadi tidak hanya itu kalau harapan saya Kang Mas ya. Jadi saya itu berharap agar masyarakat ya, seluruh masyarakat Nusantara itu sadar. Sadar akan hal itu, ketidaktersambungan nasab mereka kepada Rasulullah, sadar akan sejarah bangsa Indonesia ini telah dibelokkan, tokoh-tokoh yang kemudian dibalawikan, makam-makam yang kemudian dibalawikan, makam-makam palsu, dari makamnya para habaib palsu, makam palsu ya, yang kemudian diatasnamakan sebagai Habib. Nah itu harus sampai ke seluruh masyarakat itu dimanapun mereka berada, gitu. Jadi nggak cukup dengan ketok palu terus selesai, enggak. Ya, londo ireng meureun Kang Beok. Terima kasih Kang Bambu Petuk. 3 tahun lebih Kang Bejo Untung. 3 tahun lebih polemik nasab. Orang yang paling bertanggung jawab adalah para kiai dan ustadz mukibin di Indonesia. Ya, yang kita doakan mudah-mudahan mereka itu ya segera sadar. Subhanallah. Izin putar di TikTok. Mangga Kang Sentot Alibasa ya. Mangga. Komenan Habib Tuan Takur itu rada rasis, terus jorok. Saya dari Tarim lewat mana mau ke Lebak, Gus? Waduh, itu Kang Brot ya, kalau dari Tarim ke Lebak, itu naik karpetnya Habib Hasan bin Abdurrahman As-Saqaf, nah itu bisa itu. Atau menggunakan ilmu, interpretasi, ilmu apa namanya? Ilmunya Goku itu loh, ilmu apa namanya? La ilaha illallah, ilmu teleportasi. Nah, itu kan bisa tuh. Ilmunya Habib Abu Bakar Al-Adani Al-Idrus. Nah, bisa itu. Kalau mau ke Lebak. Saya nggak tahu. Bibit cuak ya. Itu Sentot Alibasa itu. Nggak tahu itu. Entot Alibasa, Sentot Alibasa itu. Kang Burnepo, waalaikumsalam. Selamat menunaikan ibadah puasa. Jangan lelah, siap. Terima kasih atas doanya ya. Oke. Berapa jam ini? Udah. Habibah Nadine Zubir, subhanallah, antum ternyata nyimak ya. Masalah. Saya cenah, juga pemecah belah kibin banyak yang insaf itu, alhamdulillah berarti Bang Din ya. Mana nomor WA-nya? Katanya mau ngasih nomor WA. La ilaha illallah. Astagfirullah. Ini saya scroll satu-satu. Siap Bib Tuan Takur ya. Mangga, waalaikumsalam warahmatullah. Mbak Yuli 71 mau tanya, surganya Habib sama surganya umat Islam sama apa enggak? Waduh. Itu surganya Faqihil Muqaddam mungkin yang dimaksud ya. Itu jelas beda dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah, astagfirullah. Oke, para habib bersama memesan terjun payung ke Shopee. Allah, baguslah, itu halal aja itu, Bepratu bagus. Kerjaan apapun, selagi kerjaan itu halal, tidak menipu, ya kan, tidak haram, itu nggak masalah. Kang Setio Ramadi, kapan bersama Kiai Imad, Rasulullah Ali dan lain bikin konferensi pers mengungkapkan kebenaran nasab Balawi. Ya, mudah-mudahan nanti ya ke depannya itu. Saya rasa cukup ya. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf jika ada komentar-komentar yang belum saya baca. Ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Udah, kita doakan umat Islam dimanapun berada. Allah maghfir umat Sayyidina Muhammad. Allah aslih umat Sayyidina Muhammad. Allah marham umat Sayyidina Muhammad. Allah marzuq umat Sayyidina Muhammad. Allahumma sallim umat Sayyidina Muhammad. Allahumma anqur umat Sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna min ummati Sayyidina Muhammad. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Oh, mohon maaf ini, Beb, pernah maling nangka. Nanti insya Allah di kesempatan yang lain ya. Ya, Mas Joyo. Semuanya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.